hari ini saya diberikan tema yaitu berlimpah kemurahan Tuhan. Dan semoga saya nggak salah dress code tadi, saya dikasih tahu dress code-nya apa? Putih dan jeans. Jadi ini ya mungkin ini bukan putih ya nggak apa-apa seperti itu. Terima kasih. Saya mau seperti anak muda hari ini. Mari kita semangat anak muda. Amin. Ya, haleluya. Mari kita semua buka next di dalam Lukas 19. Lukas 19 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya mau kita baca bersama-sama ya. Wanita baca ayat 9, pria membaca ayat 10. Siap semua? Ya. Wanita dulu ayat 9. 1, 2, 3. Pria. Hari ini kita akan membahas tentang berlimpahnya kemurahan Tuhan. Kira-kira siapakah sosok ini? Kita tahu siapa namanya? Sakius. Siapa di sini yang tahu lagunya? Anak sekolah minggu ada yang hafal? Ada ya, Sakius, orang pendek bla 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 seperti itu. Tapi jangan nanti kita dipulangin lagi sekolah minggu, udah naik remaja, ya sepuji Tuhan. Berikutnya, nah menjadi pertanyaan, ya mengapa Yesus menekankan Sakius ini anak Abraham? Ini ada satu poin yang sangat penting yang harus kita belajar. Yesus berkata, "Hei Sakius, kamu anak Abraham." Ini kenapa? Karena, ini lihat, bisa ya dia di layar ya? Karena Yesus ingin menekankan bahwa Sakius itu adalah apa ya? Orang-orang terbuang termaksudnya, golongan terbuang. Dan Yesus mau mengangkat Sakius. Waduh, saya tidak tahu pengalaman Sakius masa kecilnya seperti apa, tetapi mungkin saya berpikir ini sangat menyakitkan. Karena apa? Salah satunya tubuhnya adalah pendek. Begitu. Ini sangat kasihan. Jadi Yesus ingin mengangkat Sakius. Ya, dari orang-orang lain. Berikutnya yang kedua. Yesus mau katakan sama Sakius, "Sakius, kamu ini berhak menerima berkat Abraham." Karena Sakius adalah orang, bukan orang Kristen, orang apa? Israel. Apa itu berkat Abraham yang paling luar biasa? Apakah berkat susu madu dan segala macam? Bukan. Berkat tertinggi dari Sakius adalah berkat, ya silakan, terima kasih banyak. Berkat apa? Mesianik. Mesias itu sudah dijanjikan akan datang kepada keturunan Abraham. Dan ini luar biasa. Berikutnya, yang saya sedih adalah Sakius ini ternyata punya reputasi yang jelek. Dia itu nggak dianggap oleh warga negara Israel. Kenapa? Karena dia itu, kalau saya mau katakan, dia sekarang itu adalah pengkhianat bangsa. Jadi dia adalah orang Israel, tapi bekerjanya untuk orang Romawi. Kira-kira kalau kalian menjadi orang Israel, pasti kita juga benci namanya kepada Sakius. Karena dia bukan hanya menarik pajak, tetapi memeras yang seharusnya. Harusnya bayar pajak 1 juta, dia katakan enggak, 5 juta aja. Padahal saya mau katakan status Sakius ini udah kepala. Saya nggak tahu kepala perpajakan di Indonesia ini siapa, tetapi firman Tuhan kecil-kecil, dia cabai rawit. Kepala perpajakan, Direktorat Jenderal Perpajakan, ini orang ini kecil-kecil nih. Nah, tetapi faktanya kalau kita melihat di kalangan orang Romawi dia dihormati, tetapi faktanya di kalangan Israel kedudukan Sakius ini sama rendahnya dengan wanita penghibur. Jadi kalau orang ketahuan pekerjaan wanita penghibur itu adalah pekerjaan terhina. Lebih hina dari orang yang minta-minta, pengemis. Seperti itu. Dan pemungut pajak sama dengan pekerjaan pelacur. Saya berpikir kenapa ya? Oh ternyata karena Sakius itu memang seperti pelacur, menjual diri kepada penjajah. Nah mungkin ini kita baru dengar. Tetapi ini ada banyak fakta menarik yang akan saya buka pada saat sore hari ini.
Nah, kenapa Sakyus ini kok udah tahu pekerjaannya ini kotor, pekerjaannya ini berbahaya, tidak halal, tapi dia nekat bekerja seperti ini. Dan kalau saya pelajari, karena yang pertama, dia itu udah hopeless, udah gak ada harapan lagi. Dia berpikir mau cari kerjaan apa, mau nyangkul juga susah, badan saya pendek. Mau apa, jadi pelari juga susah, mau kerja apa, udahlah pendek. Saya itu udah gak ada harapan, dibully terus. Nih, sama orang-orang gak mungkin orang berkata tinggi-tinggi, raksasa enggak, pasti orang berkata cebol, begitu. Tuyul, ya seperti itu, karena pendek. Dan saya mau katakan ternyata Sakyus ini mengalami krisis pengakuan diri. Ini penting. Dia itu mengalami krisis yang namanya dihargai. Ada nggak kita di sini yang mengalami sama seperti Sakyus? Nggak dihargai oleh orang tua kalian, nggak dihargai oleh teman, mengalami krisis pengakuan diri. Saya ini sudah hebat, apa segala macam pembuktian. Biasanya anak muda itu pengennya membuktikan kepada orang lain, saya ini hebat, saya ini sudah besar. Jangan jauh-jauh anak saya aja. Di eskavator itu di eskalator ya seperti itu ya, eskalator naik, biasanya saya pegang, ini anak saya yang ketiga, sekarang nggak mau, loh kan bahaya, nggak mau, dia menganggap mau, saya bisa, itu baru satu ini. Ada banyak hal-hal lain yang harus kita pelajari dari Sakyus ini, tetapi yang terakhir adalah dia berpikir, saya sudah tidak dihargai di bangsa saya. Sudah dibully. Nah, ada orang yang mau menghargai menghargai saya, yaitu siapa? Romawi. Kalau begitu lebih baik saya bekerja kepada Romawi saja yang menghargai saya. Makanya dia itu menjadi kepala pajak meskipun kecil, tetapi dia mau segimana mungkin dia itu menjadi orang yang ditakuti. Kecil tapi ditakuti. Itu bisa-bisa rumah disita, ladang disita. Ini luar biasanya. Dia mau diakui, dia mau dihormati, dia mau. Ini lihat. Karena dia kurang penghargaan, jadi dia melakukan apapun demi mendapatkan penghormatan. Demi mendapatkan kesuksesan. Tetapi kalau saya lihat, ternyata kita perlu pelajari ini. Kunci Sakyus tertarik, kunci Yesus ini tertarik kepada Sakyus ini apa? Ternyata kalau kita lihat nih di ayat sebelumnya, kita langsung saja ya. Yang pertama, dikatakan ia berusaha. Berarti namanya ada apa? Ada usaha. Yang ke ayat 4, yang kedua dikatakan Sakyus berlari. Dan yang ketiga di sana dikatakan Sakyus bukan hanya berlari tetapi memanjat pohon. Fakta yang pertama, Sakyus ternyata ada kemauan. Dia nggak tidur-tiduran supaya mau melihat Yesus. Dia nggak suruh orang karena dia kepala pajak dia suruh Yesus datang, enggak. Tapi dia ada kemauan, saya mau lihat Yesus. Dia berusaha, ini bayangin ya. Yesus itu bukan hanya 20-30 orang, itu penuh banget. Masalahnya dia pendek. Dia pendek mau lihat, aduh nggak bisa. Kemudian yang kedua faktanya, dia ada usaha. Dia bekerja lebih keras dari orang lain. Yaitu apa? Dia berlari. Orang lain hanya berjalan-jalan mungkin ngekor-ngekor, tapi dia itu cerdiknya luar biasa, dia berlari. Yang ketiga kita lihat, dia punya sifat ternyata tidak tahu malu. Tahu nggak? Bagi seorang Israel, memanjat pohon itu adalah sesuatu yang tabu, aurat. Karena Sakyus pada waktu itu tidak memakai celana panjang seperti saya dan saudara semua di sini. Tapi dia pakai apa? Kayak daster ya, jubah begitu. Bayangin naik pohon Natal tinggi, terus gimana naiknya? Pasti kira-kira bayangan kita kelihatan apanya? Ya kelihatan mana-mana semuanya. Paling repot daster ibu-ibu naik pohon. Ini repot. Ini lihat. Tapi dia nggak peduli amat.
mau apa saya nggak mau tahu, nggak tahu malu. Yang penting saya mau lihat Yesus. Ini kunci. Kalau kita datang ke gereja, satu motivasinya, saya mau lihat Yesus. Maka Yesus dengan segera akan menghampiri kita. Amin. Dan berikutnya, ternyata bukan sampai itu saja. Ternyata Yesus melihat hati Sakius. Sakius berkata, saya nggak minta kaya, saya sudah kaya. Saya nggak minta disembuhkan karena saya sehat. Saya juga tidak minta menjadi tinggi. Lihat, apakah dia minta sama Tuhan menjadi tinggi? Enggak juga. Dia hanya mau satu hal saja. Mau lihat Yesus itu bagaimana sih? Kalau sekarang itu Yesus itu kayak BTS. Favoritnya orang-orang, bayangin pengerumun ratusan orang. Waktu Yesus memberi makan berapa orang? 5.000 laki-laki. Belum ibu-ibu. Ada anak-anak enggak? Ada. Karena yang kasih makan siapa? Anak-anak. Bayangin ada 10.000 lebih. Itu konser besar banget. Dan sampai hari ini saya masih terbengong-bengong dengan keajaiban Tuhan. Bagaimana Yesus berkhotbah tanpa mic. Semua orang kedengaran. Dan mereka bisa bertahan selama 3 hari. Kalau saya khotbah 3 jam. Udah ada AC. Mereka duduk di batu-batu, di rumput. Bertahan. Saya nggak mengerti cara khotbah Yesus bagaimana. Itu luar biasa, itu tertarik. Lihat ini. Pembuktian. Pertama, kekayaan tidak membuat Sakius menemukan kepuasan hidup. Mungkin dia miskin, waktu kecil, mungkin dia nggak dianggap. Jadi dia berusaha, kalau saya kaya, kalau saya punya jabatan, saya akan menjadi bahagia. Inilah puncak saya. Setelah dia menjadi kaya, namanya kepala pajak. Setelah itu dia, kok biasa-biasa aja ya. Uang banyak. Kekuasaan ada. Mau tindes siapa aja bisa. Tapi kok ternyata ada yang hilang. Lihat di sini. Tuhan mau pastikan, Sakius, kamu bukan anak lain, anak dewa-dewa. Kamu anak Abraham. Berkat mesianik ini harus kamu dapatkan. Kalau saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya, remaja di sini. Habis semua sudah pada terbengong. Kalau saya kasih tahu nih, di ayat 8, firman Tuhan berkata bagaimana? Tuhan, setengah dari milikku aku akan berikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang kuperas, aku kembalikan berapa? Ayo kita coba hitung-hitungan. Masih kuat? Masih kuat? Masih bertahan? Coba kita hitung. Misalnya kalau 10M itu orang kaya nggak sih? Kaya ya? Ya terserah kalian, kalau mau protes kalian buat 50M boleh gitu ya. 10M lah anggap. Kalau setengahnya dikasih kepada orang miskin berarti hartanya dia berapa? 5 miliar. Terus kalau yang diperas 4 kali lipat diganti. Kalau dia perasnya dari keseluruhan orang-orang ini 2 miliar, keseluruhan orang yang diperas 2 miliar, berarti dia harus ganti berapa? 4 kali lipat? 8. Padahal uangnya berapa? Berarti setelah kenal Yesus, apa? Bangkrut. Iya. Saya di sini lama banget. Biasanya orang akhir zaman ikut Yesus itu karena mau sembuh, karena mau kaya, karena kepepet, nggak ada jalan, baru cari Yesus. Sakius ketemu Yesus, bangkrut. Tapi apakah dia nangis? Enggak. Apakah dia menyesal? Tidak. Nanti akan saya kasih tahu faktanya yang mengejutkan. Kalau begitu, dengan tema khotbah ini, di manakah letak berlimpah kemurahan Tuhan? Di mana? Kenapa? Apakah kebangkrutan Sakius ini bisa dikatakan berlimpah? Kalau zaman sekarang itu berlimpah itu selalu ada hubungannya dengan materi, ya kan? Kekayaan. Tetapi kita lihat di sini. Ini, apakah kondisi Sakius bisa dikatakan berlimpah? Yang kedua, bukankah berlimpah kemurahan Tuhan
adalah hidup yang berkelimpahan harta, berkat, dan kekayaan. Saya mau kasih tahu, sejak kenal Yesus hari itu dia berhenti menjadi kepala pemungut cukai, berhenti memeras, dan dia, nanti saya kasih tahu, ada surprise-nya di belakang. Ya, ini luar biasa. Secara materi, kenal Yesus hari itu langsung bangkrut. Tetapi dia mendapatkan kemurahan Tuhan yang dahsyat. Kita lihat di sini, Lukas 19 ayat 5. Ini fakta menarik lagi. Di sini dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lihat, perhatiin ini baik-baik. Kalau dalam terjemahan lainnya sama, kurang lebihnya sama. Jadi saya mau simpulkan yang pertama adalah Yesus itu nggak sekedar mau lewat. Oh ada Sakius, Yesus mau lewat, Sakius lagi nongkrong. Enggak. Yesus sudah punya schedule khusus, datang khusus untuk ketemu Sakius. Pas kebetulan mau ketemu Sakius, Sakiusnya lagi naik pohon. Ini lihat, apakah Yesus punya pekerjaan lain? No. Yesus sampai ke tempat itu, di situ. Dia melihat ke atas. Dan ini fakta yang kedua yang menarik. Yesus nggak berkata, kalau orang kenalan, saya mau halo Jono, kan enggak. Siapa sosok tahu Jono? Bukan kan, pasti bukan Jono kan? Bukan namanya. Yesus nggak berkata, siapa nama kamu, kita kenalan dulu. Tapi lihat, Yesus langsung berkata gimana? Sakius. Sakius lagi, Yesus kayak gimana ya? Pas lihat Yesus, Sakius, saya? Dia mungkin lihat ke belakang, yang lain, ya kamu, saya. Mau mampir? Dia langsung kayak ketemu artis. Wah, sekarang kan Piala Dunia, siapa mungkin kalian Ronaldo. Oh Ronaldo mau mampir rumah saya. Kegirangan, wah mungkin Sakius langsung tambah 10 cm dia langsung. Mau mampir? Iya, saya mau mampir ke rumah kamu. Lihat di sini. Dengan menyebut nama, Yesus mau berkata, Sakius, you spesial buat saya. Dan memang dia spesial. Yesus mau berkata, mungkin orang berkata, kamu itu sampah masyarakat. Kamu itu sama seperti pelacur. Tapi saya mau katakan, kamu spesial. Coba katakan kiri kananmu, kamu spesial. Dan ternyata, berlimpah kemurahan Tuhan itu bukan terletak di uang. Ingat baik-baik, nanti habis ini gak mungkin ada yang mau nganggur kan. Pasti kita mau kerja kan, pasti kita mau menghasilkan uang kan. Tetapi ingat, ada banyak bukti ketika uang sudah banyak, itu tidak bisa membeli kebahagiaan yang sejati. Ada banyak orang kaya tetapi tidak bisa menikmati hidupnya. Tuh lihat artis Korea, kaya, cantik, bunuh diri. Betul? Karena tidak menemukan kebahagiaan yang sejati. Kemurahan Tuhan bukan terletak di uang. Coba katakan kiri kanan, jangan matre. Senang ya cowok-cowok ya. Saya mau katakan begini, yang pertama, berlimpah kemurahan Tuhan karena apa? Karena Sakius disadarkan kembali. Sakius, kamu adalah anak Abraham, artinya kamu anak Tuhan. Sakius yang dia adalah orang pendosa, diakui lagi sebagai anak, dia senang. Anak bro, bukan musuh, bukan pembantunya, anak. Kita semua anak-anak Tuhan, amin. Kita semua berharga, amin. Kita semua spesial, amin. Dan saya mau katakan ini berkat yang luar biasa, yaitu mendapatkan penghargaan. Mendapatkan penghargaan yang berikutnya adalah apa di sini? Dia mengenal Yesus secara pribadi. Dia nggak kenal Yesus kata orang. Jadi, oh Yesus tuh orangnya jenggotan panjangnya, oh begitu. Tapi enggak, dia ngobrol dari mata ke mata, ngomong sama Yesus, makan
bersama-sama dengan Yesus dalam satu meja, mengenal Yesus secara pribadi. Ini poin yang paling penting yang akan saya tekankan. Berapa tahun kita sudah lahir Kristen, tapi pertanyakan, apakah kita sudah kenal Yesus sebagai pribadi, atau hanya kata orang, hanya kata pengkhotbah, hanya kata YouTube, hanya kata Facebook. Tetapi sebenarnya ya kata orang, nggak pernah saya lihat Yesus secara pribadi. Rugi. Saya mau katakan, berlimpah kasih Tuhan itu yang terakhir adalah Sakius mendapatkan ini yang terpenting. Keselamatan hidup kekal. Harusnya dia masuk neraka, tapi dia masuk surga. Dan bukan hanya masuk surga, dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena nanti saya mau kasih tahu pekerjaan Sakius terakhir. Kalau nggak buru-buru, kalau mau buru-buru udah apa ya pekerjaan Sakius terakhir? Mbah Google tolong dong, nah seperti itu. Ya, jangan, ya lebih enak kalau saya kasih tahu terakhir. Berikutnya, aplikasi. Ini saya mau kasih tahu aplikasi. Aplikasi yang seperti Sakius, mungkin saya mau katakan ada di tempat ini yang seperti Sakius. Dia nggak dilihat kok, yang lain bisa main musik, saya nggak bisa. Yang lain teman-teman saya bisa WL suara bagus, kok saya pales. Namanya Iwan lagi. Nggak tahu kalian. Jadi Iwan pales gitu, nggak tahu kalian. Oh iya, itu udah zamannya Om Sepa. Dia nggak dihargai orang. Berikutnya lagi, saya mau katakan apa? Kok ini? Ini yang minder. Menjadi orang gagal di masyarakat. Saya pernah mengalami hal-hal ini. Minder, menjadi orang yang gagal. Saya ini anak pendeta. Papa saya pendeta. Tapi kelakuan saya waktu dulu, ingat ya waktu dulu, bukan sekarang. Bukan kayak anak pendeta. Satu kesaksian. Saya nggak jelaskan detailnya, tapi saya udah kabur dari rumah. Hidup saya sudah seperti dunia. Tapi satu hari saya menangis di kamar gitu dalam pergumulan. Tuhan, saya ini mau keluar dari hal ini. Tapi saya nggak ngerti nih caranya. Mau keluar itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Tuhan tolong pakai caramu. Itu lagi nakalnya masih bisa sadar begitu loh. Terserah caramu apa aja. Satu waktu ada suara berkata, pulang. Nggak pulang, mati. Satu kali, santai. Itu baru bangun tidur. Mau nyebrang jalan, pulang, nggak pulang mati, udah mulai parno, aduh, apa kontainer atau apa ini truk yang mau nabrak. Bayangin setiap apa dalam satu hari itu, kata-kata itu saya tahu itu suara Tuhan. Pulang, kalau tidak pulang, mati. Saya putuskan besoknya pulang saya. Karena takut mati. Bukan masalah uang, takut mati. Saya pulang, papa mama saya nggak ada. Saya tanya sama pengerja, di mana papa, mama, mami, papi? Itu lagi doa di Cipanas 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, dia doakan kamu. Wah, pantesan didoakan. Saya kembali, putus semuanya itu yang semua sampai nomor handphone saya yang lama semua dibuang. Itu pergumulan yang sangat berat. Saya lepas semua kegelapan. Lepas. Ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama Sakius ini sudah menjadi pecundang, udah sama masyarakat. Terus saya melihat, aduh kok sama. Tapi mungkin ada di sini yang seperti Sakius. Kita mulai hidupnya udah, nggak tahu, mungkin orang lihat kita baik, tapi kita tahu diri kita ini tidak sebaik yang orang lain tahu. Bisa jadi. Tetapi saya mau katakan, minta sama Yesus, Tuhan, saya mau kenal Engkau secara pribadi. Ada di sini yang sudah besar, masih bingung tujuan hidupnya apa. Sakius itu sudah bekerja demikian keras menjadi kepala bea cukai, tapi dia berkata, ini bukan tujuan hidup saya ini. Ada yang sekarang masih bingung, saya mau jadi apa Mbo? Yang nggak tahu tahun depan masih hidup apa enggak ya Mbo? Mau lulus saja nggak tahu. Ada di sini yang masa depannya masih suram.
atau yang disebut mandesu. Apa? Mandesu, masa depan. Saya katakan, mau hidup kita diubahkan? Mau hidup kita diubahkan? Saya mau kasih tahu satu hal. Saya enggak catat di sini. Saya catat di sini. Ternyata Sakius itu menjadi apa? Menurut Clemens dari Alexandria, bisa dicari di Google. Dia menulis Sakius ternyata punya nama lain. Siapakah nama lainnya? Matias. Pernah dengar nama Matias? Matias, siapa Matias? Murid pengganti Yudas Iskariot. Matias. Bahkan dicatat jabatan daripada Sakius itu, dia itu apa? Uskup di Kaisarea. Dan saya langsung terkejut. Dia diganti dari Sakius orang pendek menjadi Matias. Artinya apa? Anugerah. Anugerah. Hadiah, gift, gratis yang dari Tuhan. Dari yang hina, dia mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Lihat di sini. Coba berikutnya. Apa mau saya tawarkan kepada kita semua, kita menjadi seperti Sakius. Tapi saya mau katakan Om, tapi kan begini Om. Waktu itu kan Sakius bertemu dengan Yesus. Dan masalahnya sekarang Yesusnya gak kelihatan Om. Bagaimana saya mau ketemu Yesus Om? Bisa gak? Bisa. Karena Yesus berkata, kalau aku masih di sini, kamu gak dapat penolong. Aku pergi, nanti akan turun penolong. Yang sama kualitasnya dengan aku. Roh Kudus, Roh Yesus. Dia bisa menjangkau kita semua. Kalau Yesus sampai hari ini hidup dalam bentuk daging, itu bisa-bisa gereja Bangkalan mungkin seumur hidup 50 tahun, mungkin kebagian satu kali ibadah Yesus khotbah di sini. Ada berapa gereja di seluruh dunia? Bayangin, dari sini ke sana, gantian. Nanti semua ngambek, kenapa Yesus gak pernah kesini sini? Itu lebih fair. Yesus naik, Roh Kudus dalam yang sama. Artinya gereja, 1000 gereja mengadakan ibadah. Di situ ada Tuhan. Amin. Di tempat ini ada Yesus melihat kita semua. Mungkin nanti bisa disiapkan videonya. Tapi berikutnya, yang kedua. Kalau kita mau ketemu dengan Yesus mendapatkan perubahan. Yang pertama apa? Ada kemauan. Tadi seperti Sakius. Ada kerinduan di hati ini. Tuhan mau dong saya berubah. Tuhan tolong. Yang berikutnya apa? Ada usaha. Jangan cuman mau aja tapi gak mau usaha. Dengan apa? Dengan kita misalnya berdiri, kita angkat tangan, kita apa menangis. Kita dengan mulut kita ini apa memuji. Teriak haleluya. Itu namanya ada usaha. Kita mau ketemu Yesus tapi kita diem aja. Haleluya. Puji Tuhan aja gini. Ada kerja. Tadi apa? Sakius apa? Ngapain dia? Berlari, naik pohon. Yang ketiga, jangan malu. Lihat Sakius naik pohon, dia udah bodoh amat. Mau malu kayak mau enggak, bodoh amat. Saya mau katakan, ketika hadirat Roh Kudus datang, hal-hal yang terjadi itu sebenarnya memalukan bagi pemuda-pemudi. Sudah pakai apa nih? Ini blush on apa? Blush on di mana? Sini. Oh, di sini. Oh, sudah ganti. Ya, udah pakai item-item di sini, udah pakai alis sampai segini. Loh, pas udah nangis. Wah, pas amin di sini udah kayak zombie. Waduh. Ya kan memalukan kan? Bedaknya luntur semua. Yang cowok-cowok udah pakai pomade, keren-keren. Tahu-tahu abis amin, loh botak kayak saya begini. Karena kebuka. Tetapi itu gak masalah, saya mau katakan justru kita kalau mau cari jodoh, cari yang sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan seperti ini. Kalau masih keren-keren, datang keren, pulang masih keren, itu masih ada yang banyak tutupi. Coba sampai kalau hadirat Tuhan itu datang, wah. Tapi itu nikmat.
nikmat. Ada di sini yang berdoa terasa lama atau berdoa terasa cepat. Tahu nggak? Kalau kalian telepon nggak diangkat-angkat 1 jam miss call terus, gimana rasanya? Kesel ya, bete ya. Tapi kalau diangkat, apalagi dengan pacar, I love you sayang. Sejam terasa berapa? Padahal ini suhunya udah 60 derajat. Sudah dicas, halo ya sayang. Udahan ya. Udah, mau udahan itu masih 30 menit lagi. Kamu yang tutup dulu. Enggak, kamu dulu. Kamu. Repot. Pengalaman ya. Ya, saya juga pengalaman lah. Cari itu yang sudah habis-habisan mau untuk Tuhan. Itu aman. Kalau pasangan takut Tuhan, pasti dia akan cinta kepada kita. Amin. Jangan pilih yang suka begini. Dirinya aja gak disayang, apalagi yang lain. Saya mau galakan ini pemuda remaja sama kaum pria 2023 semua stop rokok. Saya kasih dispensasi, awas. Yang sudah kecanduan saya udah mulai strict. Khotbahnya itu terus. Ya puji Tuhan gak keluar-keluar. Masih masuk aja, biarin aja. Karena saya berpikir, saya hitung-hitungan masalah rokok ini. Tahu gak sih? Kalau rokok sehari 2 batang, umur kita 50 tahun, dari 20 tahun sampai 70 tahun, 20 sampai 70 tahun, sehari 2 bungkus, itu rata-rata. Kan dulu saya sekitar 2, saya tanya berapa? 2, ya saya ambil 2. Itu menghabiskan 750 juta uang dibakar. 750 juta. Kalau rokok 50 tahun lagi nggak naik. Kalau naik ya nggak tahu berapa harganya. 750 juta bisa buat kuliah anak, bisa bangun rumah, bisa beli mobil bisa, beli motor bisa beli iPhone 14 yang 15 bisa. Nggak tahu iPhone berapa 50 tahun lagi kalau Tuhan belum datang. Lihat, saya sudah kasih logo, merokok sama dengan menuju kemiskinan. Yang buat rokok tambah kaya, kita tambah miskin. Uang, kanker kan, kantong kering, kanker juga di hati. Kok di hati? Ya terserah di mana kankernya. Iya. Berikutnya, lihat di sini. Yang ketiga, jangan malu. Oh, kok udah terus ya? Jangan malu. Kalau berdoa tuh jangan malu. Lihat, aduh, gebetan saya disamperin. Aduh, kalau saya nangis ditahan lagi, diisep lagi. Set. Kalau ingus bisa. Udah sini, masuk lagi. Lah kalau air mata udah nggak bisa. Udah pokoknya habis-habisan aja, nggak usah ditahan, amin. Kalau takut nanti teriak-teriak, teriak-teriak, bodoh amat, teriak-teriak itu berarti kita bertemu dengan Yesus secara pribadi, itu luar biasa. Terus, jika hadirat Tuhan lewat, saya mau katakan ini penting. Nanti dia misalnya kita berdoa lewat, pegang. Terserah mau di sini, mau nanti kapan saat ibadah ada hadirat Tuhan lewat, jangan dilepas dia itu. Kesempatan itu langka. Dipegang itu seperti apa ini? Perempuan, 12 tahun pendarahan, sampai kita pegang jangan dilepas. Sembuh. Kalau nggak sembuh, nggak akan saya lepas. Artinya apa? Kalau saya tidak berjumpa dengan Tuhan, jangan harap ini bisa amin. Ini. Om saya banyak, lanjut terus. Wah, ya, jadi khotbah berapa? Penyembahan berapa? 3 jam, 4 jam. Wah itu nggak kerasa. Hadirat Tuhan. Ingat, kalau di sekolah Alkitab itu seringkali berkata begini, jangan sampai lulus sekolah belum penuh Roh Kudus. Kalau belum penuh Roh Kudus artinya ada yang kurang. Karena dalam pelayanan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus ini hal yang luar biasa. Ini berkat yang paling utama. Dan berikutnya, yang terakhir. Ketika berdoa ini nih, yang menghalangi, ini saya terakhir, yang menghalangi ketika kita berdoa adalah apa? Tuduhan berdosa. Kamu sudah berdosa. Lagi kita berdoa sungguh-sungguh tiba-tiba, kamu sudah belum ke gereja tadi loh. Itu di jalan kamu maki-maki. Itu loh di rumah kamu barusan marahan. Itu loh kamu masih melakukan dosa. Ingat, kalau kita berdoa ada tuduhan, itu dari iblis. Kita
Katakan dalam nama Yesus, saya sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Hati-hati nih. Itu pekerjaan iblis, suka menuduh. Tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus saja mengampuni Sakyus, menganggap sebagai anak. Apalagi kita semua yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Yang kedua, yang menghalangi hadirat Tuhan itu mendapatkan lawatan luar biasa, yaitu malu, gengsi. Makanya kita kalau berdoa jangan malu, jangan gengsi. Benar-benar kita lepas. Yang terakhir itu, mengeraskan hati. Buka hati, dikerasin aja. Malah kalau berdoa ada yang terus kita gini, ini gitu, ini. Apa yang mau? Gak usah, tutup mata. Hanya ada engkau dengan Tuhan yang tahu. Bisa video ditampilkan apa enggak? Sebagai slide saya terakhir. Bahwa kamu berharga. Kamu gak tahu bahwa Yesus itu benar-benar ada di sampingmu setiap saat. Makanya ketika kita melakukan dosa, sebenarnya kita sedang mendukakan Tuhan Yesus. Silakan langsung ditampilkan. Ini berkatnya Tuhan. Orang-orang ini tidak lihat Yesus, nggak lihat. Jadi ada ibu memasak, ada Yesus. Kalian sedang bermain, ada Yesus di situ. Ini berkat kemurahan Tuhan, dahsyat. Ada banyak kesaksian, dia sedang berjalan sendirian. Dan dia mau dicelakakan. Tetapi penjahat ini, dia lihat ada orang besar, ada penjaganya. Itu Yesus. Mungkin kita dari Madura ke Surabaya, wah, dalam perjalanan kita takut sendiri. Ada Yesus. Dalam hal terkecil sekalipun, ini hal yang tidak penting, main game, bikin kue, jogging. Karena dia Allah yang Immanuel. Bahkan dia ketika kita sedang bermain, ada yang main sini Mobile Legend, Free Fire, PUBG. Yesus ada di sana. Ada yang belanja shopping. Ini satpam pulang malam. Pernah kalian di rumah sendirian? Terus kalian ketakutan? Saya yakin lagunya lagu lama. Gak mungkin lagu JPCC. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku menang gitu. Ada? Lihat. Sampai hal yang terendah, hal yang paling hina, Yesus pun ada di sana. Bisa dibesarin sedikit. Ini cleaning service. Dia merasa, aduh pekerjaan saya hina ya. Ini ada rekannya, saya tidak tahu siapa, lagi dioperasi, lagi sakit. Ini dia lagi mengerjakan PR, aduh susah sekali ya. Makanya Roh Kudus itu mengingatkan. Kalau nggak belajar, nggak bisa. Bahkan ketika kita nanti akan menikah, ingat, Yesus pun ada di sana. Bahkan ketika keluarga kita meninggalkan kita untuk selama-lamanya, Yesus juga ada di sana. Sakit rasanya. Tapi saya mau katakan, Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan. Bahkan ketika waktu kalian lahir, Yesus lihat, anak saya lahir, kamu spesial. Mungkin teman-teman kita berkata, kamu jelek, kamu bodoh. Tapi Yesus katakan, kamu spesial. Kita diciptakan, kita dilahirkan bukan asal-asalan. Semuanya ada tujuan Tuhan. Ada yang mau coba bunuh diri? Percaya, ada Tuhan di sana. Jangan lawan, jangan keraskan hati.